di ya minta tolong gitu enggak? Iya, jujur ya. Iya. Aku berusaha bertanya dengan sopan. Iyanya itu secara tersenyum atau secara tidak tersenyum? Ya sebenarnya ikhlas ya kan. Halo semua, ketemu lagi di VCD ngomong-ngomong. Halo guys. Yeay. Gila, canggung banget. Oke, langsung aja. Kemarin kan minggu lalu kalian udah ketemuan sama Steffi dan juga sama Alejandro, tamu kita. Kali ini kita juga bareng Alejandro lagi, cuman MC-nya aku nih kali ini. Jujur aja sebenarnya ini direkam dalam 1 hari. Jadi bukan seminggu kemudian Alejandro datang lagi, bajunya masih sama. Nah, kalau kemarin kan kalian udah ngobrolin bareng Alejandro 3D design nih. Kalau yang belum nonton bisa langsung nonton di part 1 karena di sini kita bakal ngobrolin lebih ke animasi. Nah, di animasi sendiri Alejandro kemarin udah ngobrolin tipis-tipis ya tentang animasi ya. Yeah. Kalau nggak salah kemarin ngobrolin soal Spider-Man. Nah, kalau Spider-Man sendiri kemarin susahan bikin desainnya atau animasinya keren-keren? Kalau Spider-Man sendiri lebih susah animasinya ya. Karena Spider-Man sendiri itu kan pergerakannya itu kan ini ya agak atletik dan unik gitu kan, menggantung, berayun dan sebagainya. Jadi lebih susah animasi Spider-Man-nya daripada bikin Spider-Man-nya. Karena bikin Spider-Man-nya sendiri kan Spider-Man sendiri nggak butuh banyak aksesoris gitu. Gitu sih. Oh, bikin Spider-Man-nya sendiri yang 3 atau 1 aja? Kalau bikin Spider-Man-nya, kalau bikinnya 3, tapi yang dianimasin baru 1. Oh, keren sih. Bikin 3 berarti yang Tom Holland sama yang spoiler alert ya guys, maaf ya. Kalau 3D design sendiri yang paling susah itu apa? Kalau yang paling susah itu waktu dulu awal-awal baru mulai mempelajari 3D design, terus ada klien minta dibikinin rumah gitu, dibikinin 3D model rumah gitu. Dan itu dengan kemampuan saya yang masih belum kayak sekarang, itu disuruh membuat model rumah yang rumit gitu, banyak tekstur, terus detail dari segala perabotannya, bahkan piring-piringnya, bahkan rumput-rumputnya tuh harus ada di dalam 3D model rumah itu, kayak gitu sih. Sedetail itu ya? Harus detail, iya. Kalau animasi yang paling susah mana? Kalau yang paling susah itu dulu belum pernah aku upload sih, karena menurutku masih harus diperbaiki lagi. Tidak pantas. Iya. Jadi pas itu bikin kayak efek hujan gitu, salah satu mau bikin scene dari film Tenginoko. Tapi, ya ampun. Ya, Tenginoko. Maafkan, aku ngefans. Lagi hujan itu di atap, tapi kayak hujannya itu karena komputer saya nggak memadai, jadi hujannya nge-lag. Hujannya nge-lag, harus perbaiki lagi. Itu sih. Waktu itu rendernya sendiri, hujannya sendiri berapa lama itu? Itu lama sih, lama. Udah di render terus hasilnya nge-lag, jadi kayak nggak di-upload. Itu nyesek dengerinnya, ya ampun. Ini yang di belakang ketawa-ketawa ini udah pengalaman semua anak desainer gagal nih kayak gini nih. Iya, kalau nggak salah kamu semester 3 ke 4 kan ya? Iya, semester 3. Berarti kemarin baru aja semester 3 itu kan ada juga kelas animasi kalau nggak salah. Ya, itu animasi. Talentmu digunakan atau tidak? Animasi enggak sih, karena itu 2 dimensi ya. Iya sih, benar. 2 dimensi, dan 2 dimensi juga aku baru belajar belakangan ini, jadi kayak enggak terlalu digunakan. Tapi kayak pakai keyframe-nya itu masih dapat sih, maksudnya dapat bisa digunain ilmunya. Itu berkelompok kan ya kalau nggak salah. Itu ya nggak ada, kan teman-temanmu udah tahu nih, kamu udah ngerti, jadi udah pernah kenalan sama animasi itu rada minta tolong gitu nggak? Iya, jujur ya. Iya. Aku berusaha bertanya dengan sopan. Paham ya maksudnya ya? Paham.
Iya. Mungkin kita bisa pesen teh hangat dulu, guys. Iyanya itu secara tersenyum atau secara tidak tersenyum? Ya sebenarnya ikhlas ya kan. sebenarnya itu ikhlas ya, karena ya tugasku juga kan, aku mungkin di kelompok itu mungkin kurang aktif apa gimana, jadi kayak gak apa-apa deh aku kerjain animasinya temanku. Cuma di sisi lain kayak dalam hati tuh kayak tugasku yang lain ketinggalan gitu kan. Aduh, kayaknya ngakak nih kalau diceritain lebih lanjut sebenarnya. Tapi demi apa ya? Demi privasi ya, guys. Kita tutup sampai sini pertanyaannya. Kita lanjut fokus ke animasi. Kalau dipilih antara animasi sama 3D design, kamu suka Animasi yang kayak kemarin tugas itu ya, sama 3D design. Kalau masalah suka yang 3D karena lebih apa ya, kayak satisfying gitu. Kalau yang tugas kemarin itu seru karena dikerjain itu bareng-bareng sama teman-teman. Bener sih. Jadi lebih seru gitu. Berarti kalau misalnya mau kerja sendiri lebih milih 3D design aja ya? Buat mood booster gitu. Oh bener. Kalau soal kenalan sama 3D design sama animasi, kenalan mana dulu? 3D dulu. Kalau animasi udah berapa lama kenal? 3D design sama animasi ya hampir bersamaan sih. Karena ya itu tadi, sekalian gitu nanggung. Iya sih, kalau udah kenal sama 3D design kenapa nggak digerak-gerakin? Kalau ya ini kamu masih semester 3 ke 4, tapi aku mau nanyain kalau soal prospek kerja nih, kamu pengen nyambung sama 3D design animasi gitu nggak? Kalau aku pingin ya, cuman aku nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana. Kalau prospek kerjanya pasti pingin berhubungan sama 3D. Ya masih mimpi ya, tapi nggak tahu kenyataannya kayak gimana. Tapi harusnya bisa lah. Amin. Kalau ya mau lebih ke 3D design yang arsitektur kah, atau mau 3D design sama animasi yang lebih ke ya yang kayak Disney gitu, Pixar? Kalau itu ya pengen yang kayak animasi buat film gitu, kayak film CGI gitu, masih pengen belajar tentang itu. Tujuannya ke sana sih. Tapi kan sebenarnya awalnya pengen banget ke arsitektur, terus tiba-tiba kukira sebenarnya ya, kukira itu kamu maunya jawab 3D design yang lebih ke arsitektur daripada soal animasi. Berarti benar-benar impian yang mengarah ke arsitekturnya udah hilang total? Hilang semua. Karena kayak apa ya, kayak mimpi jadi arsitek itu setelah aku pikir-pikir itu kayak mimpi yang karena figur orang tua gitu. Karena aku suka gambar, orang tua kerjaannya arsitek, jadi kayak aku pengen jadi arsitek kayak gitu. Karena aku suka gambar, aku pengen jadi arsitek gitu. Sehingga aku dari SD, SMP, SMA itu belajarnya itu menggambar bangunan gitu. Tapi setelah aku masuk di sini ini aku sadar gitu, aku inget-inget masa-masa dulu SMA itu ternyata aku gambar desain bangunan itu benar-benar bukan dari hati gitu loh. Maksudnya itu karena figur orang tua pengen masuk arsitek. Gitu. I see. Sebenarnya mimpimu tuh sama banget kayak kokoku sih. Soalnya keluarga aku itu emang base-nya juga arsitektur kan. Jadi dia akhirnya masuknya INA UC. Tapi DE kayak kok DE? Dia. Maaf ya Jawanya. Kalau dia itu lebih ya udah nasib diterima aja. Suka nggak suka di tengah jalan, quarter life crisis ya. Tapi mari tidak mencapat kokoku. Lanjut. Ini tadi kan kita ngobrolin soal ya awalnya pengen arsitektur, sekarang pengen lebih berfokus ya ke topik-topiknya VCD ya. Kalau pas awal-awal masuk itu nggak ada perasaan salty kah? Salty, kalau awal-awal masuk ya ragu-ragu banget karena orang tua sendiri juga bilang kayak
kamu nggak ragu-ragu ta, kamu yakin ta mau masuk ini, yakin ta VCD, beda lo dari arsitek kayak gitu awal-awal. Tapi setelah menjalani perkuliahan kayak orang yang lapar terus dikasih makan gitu loh. Jadi kayak bener-bener oh ini loh aku cocok di sini gitu. Bener-bener hal yang dari dulu tapi nginin gitu loh, sesuai gitu loh, perasaan juga nyaman, seneng gitu. Justru daripada salty malah lebih enjoy ya. Enjoy. Yang bikin nyaman selain VCD apa? Ya ini pertanyaan dari timekeeper. Apa tadi Kak timekeeper? Tidak tahu gak sampai suaranya. Tadi aku nggak kedengeran jujur. Apa? Yang bikin nyaman selain waktu di VCD apa lagi? Ya, yang bikin nyaman di VCD itu matkul apa? Mata kuliahnya apa? Selama 3 semester ini. Rata-rata mata kuliah ini sih, mata kuliah VCD nyaman semua sih. Nggak ada masalah apapun. Enak-enak aja, enjoy aja. Bahkan dari orang yang sudah pilihan pertamanya VCD aja nggak bisa ngomong kalau matkulnya suka semua. Ini malah Alessandro suka semua ya. Suka. Kalau di semester 5 sama 6 ini kalau nggak salah ada kelas mata kuliah 3D design itu, kamu pengen nyoba ikut nggak? Pasti sih, pengen coba. Itu biasanya kalau kelas-kelas kayak gitu tapi pelajarannya mulainya dari nol sih. Iya sih. Kalau dari aku ya angkatan 2019 itu biasanya yang terkenal pinter 3D design itu ada yang namanya Patrick, kenal nggak? Tahu Patrick. Iya. Itu kemarin juga sempat datang ke sini juga. Dia itu menggebu-gebu juga soal 3D design. Kalau kamu ada kesempatan buat kayak kerja 3D design nggak sendirian tapi bareng-bareng sama orang-orang yang emang seneng sama 3D design itu, mau nggak? Boleh, mau. Oh, iya, akan kupanggil Patrick habis gini. Ada temen Pat. Nanti kan part 3-nya sama Patrick. Iya, nanti kan part 3-nya sama Patrick. Kalau di VCD kan ada penjurusan kan, penjurusan desain grafis, ilustrasi, sama lebih ke video fotografi. Kalau kamu kan animasi tuh, nggak ada di mana-mana. Kamu milih yang mana? Kalau sekarang milihnya grafik. Grafik, ya. Grafik on produk gitu ya. Iya. Ya emang benar sih. Dulu kalau yang graphic design itu juga belajar soal packaging. Kemarin aku semester 5 baru belajar. Itu kita juga akhirnya perlu mock-up kan. Itu juga perlu 3D design. Itu lumayan sih. Kalau kamu kalau yang kayak part time gitu, kamu nyarinya di mana? Kalau part time biasanya dari mulut ke mulut sih. Dari temen-temennya ortu kan juga arsitek gitu, jadi kayak dari mulut-mulutnya ortu gitu. Oh, berarti lebih ke mulut-mulut daripada kayak ikut freelancer dan lain-lain. Nggak boleh mas ya. Oh, masih nggak boleh. Kalau kayak bener-bener di website gitu nggak boleh. Ada alasannya kah? Disuruh fokus kuliah dulu. Baik ya orang tuanya. Ya, kalau selama masa liburan ini kamu ada proyek baru nggak? Yang eksperimen tadi sih. Oh, lanjutin Spiderman tadi. Ya, Ngerain yang 2 lagi itu ya. Aduh, iya itu. Itu juga lanjut render juga berhari-hari juga. Iya, sehari mungkin. Berarti selama berapa ya, liburannya sebulan lebih kan? Ya full Spiderman itu semua. Iya, masih ngerjain itu soalnya ada beberapa animasi pergerakan yang masih belum cocok menurutku, jadi harus dipelajari lagi ulang, dibetulin lagi. Ya udah, mungkin itu aja ya dari Alejandro. Mungkin pesan terakhir dari Alejandro buat teman-teman kita yang nonton ini, ada pesan nggak? Kalau dari aku sih teman-teman itu biasanya memandang 3D design itu kayak susah, kayak rumit, kayak susah banget, butuh perangkat yang super gimana gitu. Padahal sebenarnya itu nggak sesusah itu, tapi nggak segampang itu juga. Jadi susah gampang. Iya.
kalau pesannya ya dicoba dulu gitu, dicoba dulu 3D-nya gimana gitu. Karena nyatanya nggak sesusah yang dibayangin teman-teman kayak gitu sih. Mungkin dari yang hal-hal yang kalian lihat kompleks itu sebenarnya kalau kita mencoba memahami itu sebenarnya mungkin bakal jadi passion kita, jadi sesuatu yang mungkin jalan hidup kita ya bisa dibilang. Ya bisa dibilang seperti itu. Ya mungkin itu aja ya dari Alejandro, udah nemenin kita 2 minggu nih ya. Ya makasih banget ya Alejandro. Sama-sama. Ya mungkin kalau ada yang masih mau kepo-kepo soal Alejandro bisa follow IG-nya apa? Sandrujuan 1112. Ya, kalau ada kepo-kepo soal aku ada Elsa Amelia 48, dan juga kalau mau kepo-kepo soal kita anak-anak VCD kalian bisa follow IG-nya juga di SU_VCD dan UC_VCD. Kalau kepo-kepo soal ngomong-ngomong dari episode-episode sebelumnya kalian juga bisa subscribe kita di YouTube di We Are VCDers dan juga Spotify kita di TGIV. Thank God I'm VCDers. Mungkin itu dulu dari kita semua, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye guys.